pemasangan ringan. Yang pertama-tama yang kami hormati Ketua Umum DPP Arkindo, Bapak Haji Reza Sahyan. Yang kami hormati narasumber kita yaitu Bapak Insinyur Hendra Jaya. Yang kami hormati perwakilan Provinsi Arkindo dan para anggota badan usaha yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu. Selanjutnya saya akan membacakan susunan acara pada siang hari ini. Yang pertama pembukaan, dilanjutkan laporan panitia, dilanjutkan sambutan ketua umum sekaligus membuka acara, dilanjutkan pembahasan materi serta diskusi, dan penutupan. Baik Bapak Ibu, untuk mengawali acara ini, marilah bersama-sama kita berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Alhamdulillah berdoa selesai. Selanjutnya yaitu laporan panitia kepada Bapak Tian, waktu dan ruang kami persilahkan. Terima kasih, Ibu MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita ucapkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kesempatan dan kesehatan kepada kita, sehingga nikmatnya kita telah dapat menghadiri acara FGD ini. Di samping itu juga kita ucapkan salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah menyampaikan risalahnya kepada kita. Yang saya hormati Bapak Haji Reza Sahyan, Ketua Umum Markindo. Yang saya hormati Bapak Insinyur Hendra Jaya SHMH selaku narasumber. Yang saya hormati perwakilan Arkindo dari provinsi dan kabupaten serta anggota Arkindo seluruh Indonesia. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang telah hadir meluangkan waktu dalam acara FGD ini walaupun melalui meeting Zoom. Pada hari ini, dalam rangka kegiatan FGD DPP Arkindo, kami selaku panitia penyelenggara acara pada hari ini yang akan mengusung dengan tema yaitu pekerjaan pemasangan rangka atap baja ringan yang akan disampaikan oleh narasumber dan akan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab oleh peserta dan anggota Arkindo yang telah dibawakan oleh moderator. Dan kami menyampaikan juga bahwa yang hadir dalam acara FGD ini sekitar kurang lebih 33 peserta. Demikian laporan dari kami. Sekali lagi terima kasih. Dan saya mengucapkan mohon maaf bila ada kata-kata. Semoga kegiatan yang akan dilaksanakan ini berjalan dengan lancar. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Bapak Tian. Selanjutnya yaitu sambutan sekaligus pembukaan acara kepada Bapak Haji Reza Sahyan, waktu dan ruang kami persilahkan. Terima kasih, Saudara MC, Bapak. Yang saya hormati narasumber kita pada hari ini, Bapak Insinyur Hendra. Yang saya hormati para peserta dari perwakilan kabupaten dan kota, juga provinsi seluruh Indonesia. Yang saya hormati para peserta dari badan usaha seluruh Indonesia dan para undangan yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, juga pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Di siang hari ini
walaupun kita melalui Zoom meeting, tapi tetap kita semangat ya. Adapun kegiatan ini adalah kewajiban sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2017 serta turunannya, juga anggaran dasar dan rumah tangga Arkindo, maka DPP Arkindo wajib menyelenggarakan pembinaan anggota. Nah, kepada teman-teman yang hadir di dalam Zoom meeting ini, saya berharap untuk kiranya dapat mengikuti acara ini sampai selesai. Mudah-mudahan nanti kita akan mendengarkan paparan Bapak Insinyur Hendra dan semoga kita dapat menyerap ilmunya untuk digunakan sebagai badan usaha ataupun kontraktor. Jadi itu aja. Sekali lagi saya atas nama Dewan Pimpinan Pusat, apabila nanti ada kesalahan, tolong dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sebelum itu saya buka acara ini dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Ya, baik. Terima kasih Bapak Reza. Baik, Bapak Ibu, kita memasuki acara inti, di mana di sini ada pembahasan materi. Saya persilahkan kepada Saudara Bapak Edo untuk memulai acaranya. Pak, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak MC. Sebelum saya lanjutkan ke acara sesi tanya jawab, alangkah baiknya kita mendapatkan pemaparan materi dari narasumber kita, Pak Insinyur Hendra Jaya, dan akan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab oleh para peserta. Sebelumnya kita mulai oleh narasumber. Silakan Pak Hendra untuk memulai materinya. Terima kasih Pak Edo. Kepada Pak Reza juga saya mengucapkan terima kasih. Pak Haji Reza, Ketua DPP Arkindo, dan rekan-rekan khususnya dari Arkindo seluruh Indonesia. Sementara ini saya dipercaya untuk menyampaikan materi yang berjudul pekerjaan pemasangan rangka atap baja ringan. Oke. Pekerjaan pemasangan rangka atap baja ringan. Perkenalkan, saya Insinyur Hendra Jaya SHMA. Pekerjaan saya atau seharian saya sebagai asesor dari BNSP. Sementara ini dipercaya oleh Bapak Haji Reza sebagai Ketua Umum Arkindo untuk menyampaikan menyampaikan materi pekerjaan pemasangan rangka atap baja ringan. Lanjut. Masangan konstruksi rangka atap baja ringan. Sementara ini kita banyak sekali bangunan-bangunan yang menggunakan rangka atap baja ringan itu di seluruh real estate atau perumahan-perumahan banyak sekali menggunakan karena sangat praktis dan efisien.
Satu, pemasangan kuda-kuda baja ringan di atas struktur pendukungnya atau kolom atau ring bulk harus dilaksanakan secara benar dan cermat agar rangka atap baja ringan terpasang sesuai dengan persyaratan teknis rangka atap baja ringan dengan ringan di antaranya adalah A. Pemasangan kuda-kuda dan kuat dan stabil dilengkapi dengan angkur atau dinabot pada kedua tumpuannya. B. Semua kuda-kuda tegak lurus terhadap ring bulk. C. Ketinggian apek untuk pemasangan nok di atas setiap kuda-kuda rata harus rata ya. D. Sisi miring atap rata tidak bergelombang. E. Tidak ada kerusakan lapisan pelindung. F. Tidak terjadi deformasi atau perubahan bentuk akibat kesalahan pelaksanaan pekerjaan. Lanjut. Di sini ada beberapa gambar ya, gambar tumpuan dengan ball plate dan langsung ring bulk. Ini ada dua cara pemasangan. Pemasangan kuda-kuda baja ringan di atas kedua tumpuannya dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu A. Dipasang langsung di atas ring bulk. B. Dipasang atas ring bulk dengan diantara wall plate. Yang maksud wall plate itu untuk plat yang melekat pada dinding beton ya. Penggunaan sistem tumpuan dengan wall plate sedapat mungkin harus dihindari karena tumpuan dengan wall plate hanya ditujukan untuk mitakan atau leveling ring bulk. Jika ring bulk tidak rata menggunakan wall plate akan berakibat kedalaman dinabot yang tertanam di dalam ring bulk menjadi berkurang. Selain itu, juga terdapat ruang kosong di dalam wall plate yang dapat mengakibatkan peletakan kuda-kuda menjadi kurang stabil. Itu akan bergerak biasanya di tumpuan kuda-kuda di rumah ya, itu atap rumah, atau dulu digunakan kayu, sekarang menggunakan baja ringan ini akan bergerak bila tidak pas pemasangannya atau dinabolnya tidak kencang. Lanjut. Pemasangan kuda-kuda harus mengikuti beberapa langkah kerja sebagai berikut. Langkah 1, persiapan kerja. Persiapan kerja tujuannya adalah menyiapkan alat-alat untuk bekerja seperti umpamanya perlengkapan untuk pemasangan plat-plat, bor dan lain-lain itu. 1. Menyiapkan gambar rencana atap dan peletakan kuda-kuda dan tidak diperkenankan menggunakan gambar draft sebagai panduan. Soft drawing maksudnya ya. Menyiapkan semua peralatan, perlengkapan keselamatan dan kesehatan kerja dan memperhatikan petunjuk tentang persyaratan melakukan pekerjaan di atas ketinggian. Di sini di item 2 nih, nomor 2 ini kita harus mengetahui adanya K3 ya, keselamatan kesehatan kerja, karena kita mengerjakan suatu pekerjaan dan di ketinggian. Adanya kita harus menggunakan APD atau kita menyiapkan APK di situ ya Pak ya. Kepada para pendengar seluruhnya, khususnya Arkindo, saya di sini menyajikan pemasangan kuda-kuda rangka atap dari baja ringan, tujuannya untuk mengetahui bagaimana cara pemasangan, karena alat-alat ini adalah suatu hal yang baru. 3. Menyiapkan semua perlengkapan untuk masang kuda-kuda, antara lain yang tadi saya maksud tadi, bor dan heksagonal soket ya untuk memegang tiang, meteran, selang air atau water pass, alat penyiku, mesin pemotong, gergaji besi, palu dan sebagainya. Lanjut. B. Langkah 2, leveling dan marking. Yang dimaksud 1, memastikan seluruh permukaan atas ring bulk dalam keadaan rata dan siku dengan menggunakan selang air atau water pass
dan menciku sebagai alat bantu. Ini gunanya untuk dalam saat sebelum dipasang kita harus lurus semua ya, keadaannya tuh tepat pasang supaya pada saat diangkat alat-alat itu sudah sesuai dengan ukurannya masing-masing. Lanjut. Pak, lanjut. Temannya Pak Sofian datang. Telah mengikat semua bagian bangunan dan bersambung secara benar monolite dengan kolom yang ada di bawahnya. 3. Memberi tanda posisi perletakan kuda-kuda truss sesuai dengan rencana atap. Pengukuran jarak antara kuda-kuda ini kurang lebih antara 1,5 sampai 1,2 meter biasanya ya. Lanjut. C. Langkah 3. Pengangkatan dan pemasangan kuda-kuda yang tadi saya bicarakan sudah sebelum terpasang ukurannya sudah pas dan pemasangan antara tiang bentuknya sudah saling menunjang dan kuat ya. 1. Mengangkat kuda-kuda secara hati-hati agar tidak mengakibatkan kerusakan pada rangkaian kuda-kuda yang telah selesai dirakit. Lanjut. 2. Pemasangan kuda-kuda sesuai dengan nomornya di atas ring bulb atau wall plate berdasarkan gambar kerja. Bukan gambar kerja yang tadi dimaksud, bukan sebagai soft drawing ya, tapi ini gambar kerja lapangan. Beda soalnya kerja lapangan langsung dengan soft drawing ini gambar biru beda. Lanjut. 3. Memastikan posisi kiri dan kanan L atau R ya, kiri kanan. Kuda-kuda tidak terbalik. Sisi kanan dan kiri kuda-kuda dapat ditentukan dengan acuan posisi saat bekerja. Melihat kuda-kuda dengan mulut web dapat dilihat dari pekerja. Bagian di sebelah kiri bekerja disebut sisi kiri, sedangkan di sebelah kanan disebut sisi kanan. Lanjut. 4. Mengontrol posisi berdirinya kuda-kuda agar tegak lurus dengan ring bulb menggunakan benang dan lot anting-anting. Ya. 5. Mengencangkan kuda-kuda dengan plat L atau bracket dengan menggunakan 4 buah skru ukuran 14 kali 20 hek. Itu ada ukurannya itu dengan kedalamannya sekian sentimeter. Oke, lanjut. Mengencangkan plat L dengan ring bulb menggunakan dinabut dan menambahkan balok penumpang sementara agar posisi kuda-kuda tidak berubah. Ini sudah terbentuk rapi ya, ukurannya sudah jelas dan pemasangan pada saat antara batangan baja ringan ini sudah pas ukurannya semua. 7. Mengulangi langkah pertama sampai ke 6 untuk mendirikan semua kuda-kuda sesuai dengan posisinya. 8. Memeriksa ulang jarak antara kuda-kuda dan as ke as. Ini yang saya sebutkan tadi, antara kuda-kuda as ke as tadi kurang lebih 1,2 meter. 9. Memeriksa kedataran atau leveling semua puncak kuda-kuda apek dan memastikan garis nok memiliki ketinggian yang sama atau datar lurus ya. Kita harus lihat dari waterpass harus dengan kelurusannya. Lanjut. 10. Masang balok nok ya, ada di gambar sini ya. 11. Memasang bracing, pengikat. Itu harus kencang sekali, itu harus mengerti cara pemasangannya, tidak boleh sembarangan ya. Perkuatan, sebagai perkuatan jika bekerja beban angin, bracing dipasang di atas top board
dan di bawah reng. Ya. 12. Bila menggunakan aluminium foil, lapisan itu dipasang terlebih dahulu di atas truss atau jurai dan raffer supaya bisa ketutup ya, tertetang, tidak terangkat oleh angin biasanya. Dia lebih baik dipasang lebih dulu. Lanjut. 13. Memasang reng atau roof batten dengan jarak menyesuaikan jenis penutup atap yang digunakan setiap pertemuan. Reng dengan kuda-kuda diikat memakai skrup ukuran 10 16 kali 16 sebanyak 2 buah. Untuk pemegangnya biasanya antara reng dengan reng itu pemegangnya supaya kuat. Lanjut. 14. Pemasangan outrigger atau boarding. Orang menyebutnya boarding, tambahan setelah kuda-kuda terakhir yang menumpu ring bulk. Biasanya di atas. Pada atap jenis pelana, outrigger dapat dipasang sebagai overhang, dengan panjang maksimal 120 cm. Tadi saya sebutkan 1,2 meter. Dari kuda-kuda terluar dan jarak antara outrigger 120 cm. Outrigger harus diletakkan dan di-screw dengan kuda-kuda yang terdekat. Ya, supaya jangan berjauhan. Kalau berjauhan antara kuda-kuda biasanya itu akan mengurangi kekuatan dari 1,2 meter. Oke, lanjut. Ini ada gambar memasang ceiling batten kurang lebih 1,2 meter ya, 120 cm antar jarak. Kalau lebih jauh dia akan biasanya kurang kuat untuk menahannya. 15. Memasang ceiling batten dengan jarak antara masing-masing ceiling batten adalah 120 cm. Komponen ini pasang pada permukaan bagian atas batten, cord, kuda-kuda, dan skru untuk pertemuan ceiling batten. Dengan ring balok dibeli bantalan briket yang diikat memakai 2 buah dinabolt. Fungsi ceiling batten adalah untuk memperkuat ikatan antara kuda-kuda. Jika diperlukan sambungan memanjang ceiling batten, sebaliknya tepat di atas batten cord. Setiap sambungan harus overlap 40 cm. Maksudnya overlap itu agak sedikit dilebihkan maksudnya ya. Pada setiap pertemuan dengan batten cord harus di-screw. Ceiling batten selanjutnya dapat difungsikan untuk menahan platform dan pengantungnya. Lanjut. D. Langkah 4. Pemasangan penutup atap. Memeriksa ulang pemasangan kuda-kuda sesuai dengan nomor kedataran nok maupun sisi atap dan memastikan support overhang terpasang dengan benar. Bila menggunakan aluminium foil, maka lapisan ini dipasang terlebih dahulu di atas juari dan rafter supaya jangan dia terangkat ya kalau ada anginnya. Menentukan jarak reng sesuai dengan jenis penutup atap yang digunakan, kemudian dilanjutkan dengan pemasangan reng roof batten dengan skru 10 16 kali 16 hek. Itu ukurannya ya. Memasang satu jalur penutup terlebih dahulu dari bawah ke atas. Pemasangan penutup atap harus lurus dan rapi agar polanya menjadi rapi dan tidak berbeda. Istrinya Pak Ini oke, udah. Ini gambar hasil pemasangan setelah dipasang aluminium foil ya, supaya jangan terangkat maka diapit oleh ring box juga ya. Ring dan aluminium foil di screw ke truss disesuaikan dengan
spesifikasi jenis genteng dan aluminium foil yang dipakai. Gambar penumpukan genteng yang tidak dianjurkan. Ini berat sekali nih kalau genteng bentuknya begini nih ya. Karena akan menimbulkan beban titik yang akan merusak trust. Betul. Lanjut. Inspeksi akhir. Karat dapat disebabkan oleh penempelan kotoran, serpihan-serpihan akibat proses pemotongan baja ringan, atau menggunakan bahan logam lain pada struktur baja ringan, seperti pengikatan dengan kawat benrat. Itu kawat baja itu yang kadang-kadang timbul ada korosi karat. Pemasangan skrup yang tidak standar atau karena goresan benda tajam. Jika terjadi korosi pada suatu logam yang menempel pada baja ringan, maka risiko penjalaran korosi sangat besar. Itu akan menimbulkan kropos dan cepat kehausan. Oleh karena itu harus dilakukan inspeksi akhir untuk memastikan tidak ada kotoran. Jadi harus dibersihkan sebelum selesai, dibersihkan semua, maupun logam-logam lain yang masih menempel ataupun berada di sekitar struktur baja ringan. Selain itu juga perlu dilakukan pemeriksaan secara cermat. Lanjut. Di sini kita harus adanya K3 ya, keselamatan kerja di ketinggian. Biasanya kita di sini harus menggunakan semacam body harness atau dibantu dengan scaffolding. Pemasangan kuda-kuda, tir golong dalam jenis itu saya salah sebenarnya. Dalam jenis pekerjaan di ketinggian, mengingat posisi kuda-kuda yang berada pada ketinggian lebih dari 2 meter, kita biasanya menggunakan body harness ya. Untuk menghindari kecelakaan yang dapat akibat fatal saat bekerja ketinggian, harus diperhatikan prinsip dan kerja sebagai berikut. A. Jika pekerjaan masih memungkinkan untuk dikerjakan di atas tanah lantai, maka sebaiknya dilaksanakan di atas tanah garis miring lantai. Pekerjaan itu jangan di atas, jadi maksudnya tadi. Setelah itu baru diangkat. B. Jika tidak memungkinkan dikerjakan di atas tanah lantai, maka bisa dilakukan ketinggian dengan dipasang penghalang yang cukup kuat atau semi permanen dan mampu menahan beban jika pekerja terjatuh. Biasanya kita menggunakan scaffolding nih, ada penahannya supaya jangan terjadinya kecelakaan. Oke, lanjut. C. Jika tidak memungkinkan dipasang pengaman seperti padopoin di atas, maka harus digunakan perancah atau scaffolding. D. Jika tidak dapat digunakan perancah atau scaffolding, maka harus dikenakan alat pengaman kerja yang mampu mengamankan pekerjaan dari risiko jatuh, ketinggian alat pengaman atau safety harness atau body harness yang biasanya digunakan di sini. Ini ada gambar scaffolding untuk ketinggian, ini ada alat bantu untuk bekerja, perlu juga adanya pelindung APD ya, pelindung diri di sini. Di sini scaffolding gunanya untuk pengaman. Bila bisa mampu ada scaffolding bisa digunakan juga. Lanjut. Nah, ini alat-alat untuk K3 ya, keselamatan kesehatan kerja. Jika digunakan tangga, perlu dipastikan bahwa pekerjaan dapat diselesaikan dalam waktu singkat. Tangga cukup kuat dan terpasang dalam posisi stabil, serta jangan memaksakan meraih alat ataupun bahan yang sulit dijangkau untuk menjaga keselamatan ya tujuannya ya. F. Jika semua alternatif di atas tidak dapat dilaksanakan juga, maka harus dilaporkan pada pengawas pekerja bahwa pekerjaan tidak aman untuk dilaksanakan. Maka perlu adanya alat bantu tadi saya sebutkan, scaffolding atau semacam body harness atau alat pengait yang lainnya. Oke, lanjut. Terakhirnya, ini hasil-hasil dari pemasangan baja ringan ya. Hal-hal lain yang juga harus diperhatikan antara lain adalah memakai pakaian kerja dengan benar dan sesuai dengan standar yang tadi saya bicarakan mengenai K3 tadi ya.
keselamatan kesehatan kerja untuk menggunakan namanya body harness, menggunakan rompi yang kaitannya jangan sampai cepat tergores di alat-alat tajam di sini. B. Memakai topi atau helm pengaman, safety helm. 3. Memakai sepatu kerja. D. Memakai sarung tangan dan sarung lengan yang terbuat dari bahan anti gores. C. Membersihkan tempat kerja dan kotoran atau benda lain yang dapat mengganggu proses pekerjaan. Oke, saya rasa terima kasih. Cukup sampai sekian. Barangkali ada yang akan sharing atau memberi pandangan-pandangan atau pertanyaan, silahkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Terima kasih kepada narasumber Pak Insinyur Hendra Jaya yang telah memaparkan materi tentang pekerjaan pemasangan rangka atap jaringan. Sebelum kita memasuki sesi tanya jawab kepada narasumber kita, bagi peserta yang ingin menanyakan tentang materi yang barusan dibahas oleh narasumber, waktu dan tempat saya persilakan. Di sesi tanya jawab ini waktu untuk bertanya sekitar 5 menit dan itu langsung Saya bertanya, Redo. Izin, Arkeno sebentar Pak ya. Kita kasih waktu untuk bertanya 5 menit untuk satu peserta dan langsung dijawab oleh Bapak narasumber kita. Nah, sama waktunya 5 menit. Dari mana? Pertama saya tunjuk ke Sumatera. Ini ada banyak Pak. Tadi yang udah melambaikan tangan yang pertama itu dari Jawa Timur. Nah, Jawa Timur dulu lah boleh. Ya. Pak Didi. Terima kasih Pak Edo, moderator dan pembicara. Mohon izin, saya ingin bertanya bahwa rangka atap baja ringan itu apakah bisa diprediksi kemampuan atau masa bisa dipakainya itu sampai berapa tahun, dan atau apakah juga ada jenis-jenisnya gitu Pak? Misalnya yang bagus atau KW atau apa kan, nah itu kan nanti kan mempengaruhi, dan masanya itu kira-kira berapa tahun misalnya yang bagus gitu Pak. Terima kasih, itu pertanyaan dari saya Pak. Ya mungkin buat Pak Indra narasumber silakan dijawab. Terima kasih Pak Didi, perwakilan Jawa Timur. Pertanyaan tadi bagus ya, mengenai berapa lama ketahanan baja ringan itu mampu untuk menahan ketahanan untuk usia dari baja ringan. Masa pakainya. Masa pakainya itu betul Pak. Tadi juga saya jelaskan juga tadi sebelum selesai setelah memasangkan kita harus bersihkan dulu, karena baja ringan itu bukan berarti luput daripada korosi Pak. Jadi apalagi kita buatnya di tepi pantai atau daerah-daerah yang kira-kira banyak kotorannya, itu kurang lebih waktunya antara, ya kalau kita lihat sekarang ini, karena baja ringan ini baru ya Pak Didi ya, belum ada mencapai 30 tahun, belum ada kalau kita lihat dari hasil-hasil pemasangan baja ringan ini, itu antara 10 sampai 15 tahun kurang lebih gitu Pak. Harus terawat ya Pak ya dalam pemasangannya betul, dan tidak mengalami pada waktu setelah selesai pemasangan kita biasanya melakukan kebersihan itu. Pada waktu pemasangan itu ada yang tergores atau bagaimana, itu akan menimbulkan korosi, gores sedikit. Itu. Mudah-mudahan dapat diterima Pak Didi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berarti masanya kira-kira misalnya sudah terpakai 15 tahun harus dicek ya Pak ya? Masa kekuatannya itu. Kurang lebih belum bisa dipastikan juga, karena kan baja ringan itu baru umurnya berapa tahun untuk kita pasang sementara ini Pak.
Kalau zaman dulu kita pernah masang itu semacam untuk di pabrik itu untuk si baja itu bisa kita prediksi. Kita sebelum kita pasang jenisnya kita bisa tahu itu sampai puluhan tahun. Kalau ini kan bajanya kalau kita hitung itunya ketebalannya aja 0,7 mili Pak. Ketebalannya itu. Mudah-mudahan panjang usianya antara 10 sampai 15 tahun lah. Itu Pak Didi. Ya, terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Ya, terima kasih pada Pak Didi, perwakilan dari Jawa Timur, dan terima kasih pada narasumber. Selanjutnya, ini dari PT Kurama. Selamat sore, makasih Mas Edo. Selamat sore, Iya, narasumber, Pak. Sama-sama, Pak. Pak Hendra. Salam kenal Pak Hendra. Ya, baik. Salam kenal. Kita lagi di Semarang nih Pak Hendra. Oke. Semarang Bagus. di Makassar, Kalau sorry sekarang, Makassar. Pak, yang Di syaratkan Makassar. Ini kebetulan lagi di proyek, lagi masang baja ringan ya, ini. tadi juga sedang masang baja ringan itu. Pas nih, itu, baja ringan itu. Di atasnya kelihatan tuh. Ini saya mau nanya ke Pak Hendra nih, baja ringan itu kan asalnya kan plat biasa ya, yang tebal dari 0,3 sampai 0,75. Nah, cuman masalahnya kan sini bahan penutup pelapisnya bisa zinc alum atau galvanis. Nah, dari dua itu mana yang lebih tahan terhadap karat, Pak? Apakah zinc alum atau galvanis? Karena kenyataan di lapangan itu 5 tahun juga udah pada diganti tuh baja ringan yang kena karat, apalagi yang di pinggir pantai. Nah, ini kan masyarakat perlu dikasih pencerahan nih, bahan yang zinc alum atau Zinc alum. galvanis yang lebih tahan terhadap karat. Zinc Itu aja alum. Pak Hendra, terima kasih. Oke. Terima kasih Pak Rizal dari PT Kurama. Ya, kita memang masyarakat banyak memilih ya. Ini baja ringan yang jenis apa yang akan digunakan? Jenis baja ringan banyak menyebutkan aluminium. Tapi beda ya kalau aluminium dengan baja ringan yang dimaksud itu. Tolong suaranya Pak, belum kurang jelas. Pak Hendra, Bagaimana? suaranya kurang jelas, suaranya. Suaranya kurang jelas ya? Suara bisa, jelas. Oke. Ketebalannya memang itu antara ketebalannya untuk baja ringan yang sekarang ini ya, Pak Rizal ya, 0,7, ada yang 0,6 ya. Juga untuk ininya juga beda-beda. Ada yang panjang kaki yang sebelah depan dengan belakang juga beda untuk kita rangkap. Tadi pertanyaan Pak Didi juga tadi kaitannya dengan usia bahan itu. Di sini kan kita menyangkut bahannya Pak ya. Kalau kita sedang masang baja ringan tuh kadang-kadang kita lihat sesuai dengan ada tipe C2 atau apa itu kalau nggak salah, dan ada tipenya beda-beda Pak itu. Yang digunakan kita sesuai dengan biasa aja, kalau kita maaf ya, kita lihat pasaran kita sesuai dengan harga Pak yang akan dipasang itu. Umumnya kita tipe apa, dan juga di pasaran saya kurang jelas, tapi kita lihat itu bentuknya ring bar itu ada beberapa jenis ukuran gitu Pak. Yang penting kita hanya untuk memasangnya, bagaimana ketahanan memasang itu Pak. Dan kita harus milih bahan itu, kita lihat pasar juga Pak. Mungkin Pak Rijal mungkin ada saran gitu Pak. Bagaimana Pak Rijal? Iya Pak Hendra, jadi bahan pelapisnya baja ringan kan itu terdiri dari bahan dasarnya galvalum atau dicelup dengan galvanis. Yang bagusnya memang bahannya aslinya galvalum. Galvanis kan hanya lapisan aja, ya kan? Yang bagusnya memang bahan dasar galvalum, bukan galvanis. Kalau galvanis itu dilapis. Kalau galvalum isinya sudah mengandung aluminium. Nah, ini kadang-kadang di pasaran kebanyakan tuh bahan cuma lapisan aja yang galvanis, bukan bahan galvalum gitu Pak. Ya, kalau galvalum. Tapi dia ngaku semua galvalum semua. Ini yang masalah. Ya, tergantung pilihan. Biasanya kan kita sebagai untuk mengerjakan tergantung ownernya, bahannya yang mana dipilih. Ketebalannya kan beda-beda juga kan Pak ya? Iya, kita di luar ketebalan. Ini proteksi terhadap karat kan. Kan baja ringan itu awalnya masuk kan karena dia katanya anti karat. Ternyata 5 tahun dipakai pada bekarat semua itu. Betul. Kalau yang bukan bahan galvalum ya. Justru tadi saya utarakan.
Ya, Tidak. masukkan itu. Ya, terima kasih. Bahwa bahan yang ada itu sebenarnya ada yang bisa kurang tahan dengan adanya korosi, ada yang tahan, makanya bisa juga kalau aluminium kan ada tahan dengan korosi, Pak. Ya, makanya itu galvanum itu kan galvanis aluminium itu Ya, gabungan. tapi orang nggak menyebutnya aluminium, nggak mau Ya, sebut karena emang aluminium, bukan aluminium, gabungan. Tapi bajaringan. kalau galvanis dia nggak ada aluminiumnya, murni galvanis. Oke. Cukup ya, Pak Rijal ya. Ya, oke, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Pak Rijal dari PT Purama dan terima kasih narasumber kita. Sebelum kita lanjut sesi tanya jawab, saya ingatkan kepada para peserta yang hadir untuk mengisi link absennya yang ada di kolom chat. Saya lihat sudah ada yang ingin bertanya dari tadi, itu Pak Nurjali, masalah. Pak Nurjali, silakan. Ya, Dari mana Pak? yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Saya warahmatullahi dari Jakarta, Pak. wabarakatuh. Siapa? Ini Pak, saya mau tanya, berapa beban dukung per meter persegi yang diizinkan untuk atap baja ringan? Nah, terus dalam pemasangannya itu apa diutamakan jarak bentang kuda-kudanya atau tebal baja ringan itu sendiri? Ya, apa yang disarankan, Pak? Untuk Oke. daya dukung genteng beton. Itu Pak pertanyaannya, Pak. Oke, terima kasih Pak Nurjali. Pak Nurjali dari mana ini, Pak? Jakarta, Pak. Jakarta ya? Jadi Ya. Arpido Jakarta ya? Oke, terima kasih Ya. Pak Nurjali. Untuk pemasangan ya, tadi juga sebenarnya perlu dibicarakan. Tadi pemasangan itu kita setelah memasang itu kita juga harus lihat bentuk kuda-kudanya Pak ya. Kuda-kudanya bagaimana, kita Ya, jarak kuda-kudanya itu dulu jangan di atas. berapa bentangan yang digunakan untuk benteng beton atau tebalnya, tebal kualitas baja ringannya yang disarankan. Maaf Pak Nurjali, suaranya terputus-putus di kita, jadi narasumbernya kurang jelas. Oh, Lebih diulang. Maksudnya Pak Nurjali mungkin Pak, begini Pak. untuk pemasangan benteng beton ya yang bebannya berat, jarak kuda-kudanya berapa? Apa? Ya. Nggak jelas. Jarak genteng beton, kalau jarak genteng kita kebanyakan memasang ini baja ringan, kita menggunakan ini juga apa namanya atap gelombang baja ringan juga. Kalau dengan genteng beton biasa jaraknya antara itu dibuatnya seperti pakai jalur pakai itu ya Pak ya, pakai genteng itu kita harus ini kurang lebih antara 30 sampai 40 cm biasanya jaraknya Pak ya. Tapi kalau antar jarak ininya apa namanya, antara jarak as ke as itu 1,2 meter. Jadi kita ambil dibagi 3 lah biasanya Pak untuk genteng itu Pak. Kurang lebih begitu Pak. Kita pasangkan bukan genteng beton, kita pasang biasanya ya. Ya, Pak. Karena berat itu genteng beton, kalau kita masuk ke baja ringan itu bebannya berat sekali. Kita menggunakan plat baja ringan juga untuk atapnya biasanya Pak. Begitu Pak. Bagaimana Pak Nurjali? Ya Pak. Mungkin ada Ya, Pak. yang tambahan Pak Nurjali yang mau Pak. ditambahkan. Tadi yang maksud saya itu kalau antara jarak antara genteng ke genteng itu kita lihat dari situ 1,2 bagi 4 lah. Ini 4 genteng isinya ya 30 cm, 30 cm, 30 cm biasanya. Kurang lebih begitu Pak. Ya. Oke. Ya, biasanya kan kalau untuk genteng biasanya kan per meter itu berapa kilo misalnya gitu. Nah, daya dukung baja ringan ini
diizinkan untuk berapa kilo per meternya. Untuk bentangan misalnya 1,2 atau bentangan 0,6. Ada spesifikasinya nggak Pak itu? Ya, kalau itu kilo, kalau genteng beton itu berat sekali tuh Pak Nurjali. Memang kalau itu kilo. Ya kurang lebihnya berapa ya kalau untuk genteng beton itu ya berat juga ya, lebih daripada 3 kilo lah. Ya antara 1,5 sampai 3 kilo kalau jumlah luas per meter perseginya Pak ya, hitungan per meter perseginya. Gitu Pak. Bebannya ya. Tapi sekarang kita menggunakan Iya. jaringan, kita menggunakan juga atapnya bajaringan juga gitu Pak. Itu Iya, iya. kita Berarti menggunakan mungkin di beton, bajaringannya dia akan turun sebenarnya, walaupun kita kan rumah-rumah statis tidak bergerak ya, biasanya keturunannya berapa mili ke tanah itu tekanan dari atas itu ada. Lain dengan jembatan, kalau jembatan kan hitungannya sudah jelas ada beban dari kendaraan, kalau ini kan Iya. atap rumah Pak ya. Iya Pak, ya, ya. Oke. Ya karena kan ada syaratnya juga untuk, ya Pak, cukup Pak. Ya cukup Pak Nurjali ya. Mungkin Ya siapa? dari pertanyaan Bapak mungkin ada yang terputus kita juga dari narasumber. Ya mungkin cukup ya. Ya Pak, ya. Kita lanjut lagi Tanya tadi moderator. dari NTT. Masih ada kan? Tanya moderator. Terima kasih Pak. Dengan Pak Beni dari Kupang Pak, Kupang Siap. NTT. Dari Siap, Kupang. Pak. Jadi ini Pak, mungkin saya tidak bertanya, saya hanya mau buat pernyataan saja bahwa rangka bajaringan ini sudah beberapa tahun lalu ada di Kupang. Dan kita sama-sama tahu bahwa di Kupang ini kan daerahnya kan ada daerah perbukitan, pergunungan Pak. Dan ini basis kalau bencana sering Seroja itu sejumlah bangunan yang menggunakan bajaringan itu semua ambruk Pak. Itu ada kantor, ada rumah tinggal, semuanya rata sama. Mungkin ini yang saya mau sampaikan ini menjadi perhatian juga. Mungkin dengan adanya kita Zoom meeting ini, mungkin ada rekomendasi juga paling tidak kepada pihak pabrikan, sehingga di ketebalannya untuk daerah-daerah sini agak berbeda. Saya juga memang belum teliti atau belum tahu ketebalan setiap rangka baja itu, tapi pada umumnya semua rangka baja di sini 95% waktu bencana Seroja itu semuanya ambruk Pak. Itu terguling, terlipat semacam kayak ada lipat itu apa namanya, guling tikar itu Pak. Itu yang saya rasa aneh. Kok bisa begitu macam? Memang ada beberapa yang itu karena dia di dalam dia dilindungi oleh bangunan-bangunan lainnya. Tapi pada umumnya yang kena angin itu semua ambruk. Saya kira mungkin itu saja Pak. Memang satu sisi di sini banyak yang tenang karena juga biayanya hemat, itu bagus. Tapi dari satu sisi ternyata setelah dikaji korbannya double. Ada yang baru bangun bencana habis terpaksa pakai rangka lain, kayu lagi. Nah inilah persoalannya. Jadi saya kira saya tidak bertanya, pertanyaan tadi teman-teman bagus sudah memahami, saya sudah paham. Namun ini pernyataan dari Kupang NTT. Terima kasih Pak. Selamat siang. Oke. Terima kasih Pak Beni Daumau. Oh ini betul ini. Ini bukan cerita hayalan, ini benar-benar kejadian. Bukan hanya di NTT aja Pak. Waktu di Palu juga pernah kejadian itu, karena diantaranya bukannya terangkatnya itu pemasangannya juga. Pemasangannya kurang profesional, dia memasang karena di situ dinabutnya tuh sebenarnya kalau dinabut itu pada waktu pemasangan dia hanya masang aja, tidak ada baut dengan murnya Pak biasanya. Ini kan enggak langsung terpasang, itu dianggapnya plat bajaringan sebagai murnya. Dan kadang-kadang kalau sudah masuk ke situ kurang kuat dia terangkat dengan angin Pak. Sebenarnya bukan kelihatan dari ketebalannya. Kalau tebal tipisnya itu semua plat walaupun tebalnya 1 mili juga akan terangkat dengan angin Pak. Apalagi tepi pantai di NTT, mungkin di tepi pantai Pak ya. Ya.
Itu akan terangkat biasanya. Cara umpamanya mengantisipasi kejadian itu, ya mau nggak mau kita menggunakan bendrat, dia jadi ditahan dengan semacam. Tapi kalau bendrat itu memancing untuk korosi, Pak, sebenarnya kita tahan, kita beberapa kali sudah untuk upayakan jangan sampai terpa dengan angin, dia angkat diikat dengan bendrat. Tapi itu bendrat akhirnya membuat korosi bajaringan itu jadi buat karat, Pak. Gitu biasanya. Upayanya begitu, diikat dengan baja sling biasanya, Pak, supaya jangan keangkat. Tapi tetap aja sobek. Akhirnya belakangannya kalau udah terpa terus-terusan sobek akhirnya plat itu. Mungkin kalau ada penjual lebih daripada 1 mili mungkin, tapi ya mahal pastinya, Pak. Selalu ada itu memang kejadian, Pak. Kalau tertiup angin terbang itu platnya selalu ada kejadian begitu, Pak. Ada atap yang terangkat langsung, Pak, tapi ada juga yang itu yang dia terguling semacam guling tikar itu, Pak. Dia terguling, digulung begitu. Digulung begitu bentuknya. Atap begitu. Bingung juga ini. Kok bisa rangkanya bisa terguling begitu semacam kayak guling kita gulung ini. Gulungan-gulungan tikar begitu loh, Pak. Ya. Ya itu memang kejadian gitu. Justru antisipasinya kita menggunakan bendrat, Pak. Diupayakan supaya jangan kegulung, ujung-ujungnya ditarik dengan karet baja, tapi ditanam ke bawah pakai beton. Itu pun juga tidak lama. Sampai sekarang belum ada, Pak. Mau pasang tetap mereka lebih teliti kembali tentang sistem pemasangannya, pemasangan botnya, dan juga yang lain. Mereka minta ditambah lagi ada kuda-kuda lain dikasih diperbanyak ya. untuk Bisa untuk kuda-kuda lain, tapi kita menggunakan pipa beton, pipa, Pak, pipa yang sekitar angin. Bisa itu kita beton ke bawah, kita sebagai penyangga biasanya itu bisa juga, Pak. Seperti kita memasang kanopi aja, kalau pasang kanopi dengan bentangan 1,5 15 meter, kita di tengahnya kita pasang itu semacam penyangga itu, Pak, supaya jangan keangkat. Bisa juga namanya disiasati seperti itu, Pak Beni. Mudah-mudahan Terima kasih, Pak. Oke, terima kasih Pak Beni yang sudah ngasih masukan. Ya, Pak. Beritahu kondisi di sana seperti apa, bagaimana penanganan untuk memakai jaringannya. Sebelum saya lanjut lagi, saya ingatkan kepada peserta dan lupa untuk absennya yang sudah ada di kolom chat. Masih ada waktu sekitar 10 menit lagi. Mungkin masih ada yang ingin bertanya. Tanya dong. Siap. Tanya. Dari PT Alaska. PT Alaska. Siapa? Udah 4, Pak. Silakan, Pak. Terima kasih, Pak. Narasumber, saya mau tanya sedikit, Pak. Tadi kan Bapak bilang wall flat, Pak ya, plat dinding ya, Pak ya. Ya. Itu kalau itu posisinya tidur, Pak ya, 5 cm sesuai dengan ketebalan gordingnya, Pak ya. 5 cm enggak sampai lah 5 cm, Pak. Ya, kalau misalnya di posisi berdiri 10 cm menjamin nggak bisa nggak itu, Pak, dikerjakan, Pak? Makasih, Pak. Bagaimana, Pak? Mau diulangi, Pak? Enggak, itu kan untuk leveling, Pak. Kita kan harus level, Pak. Level semua kan untuk kuda-kuda. Ya, nah, nanti ditambah plat dinding, Pak ya. Dinding ya. Bapak tambah di bawah kuda-kuda itu. Ada plat kan? Ya. Yang duduk kuda-kuda. Nah, itu kalau 10 cm digantung bisa nggak, Pak? Supaya levelnya sama, Pak. Dapat. Bisa nggak? Kalau diukurnya sama umumnya 5 cm 5 cm, saya rasa bisa, Pak. Atau ya, kalau tinggi, lebih tinggi 10 cm misalnya, Pak. Bisa ya. Menjamin nggak, Pak? Kalau 10 cm saya rasa ketinggian, Pak. Ketinggian, Pak ya. Gitu, Pak. Tujuannya untuk, kan kita pada waktu sebelum masang itu harus pakai water pass diukur juga. Mana 5 cm, 5 cm semua. Kalau 10 cm kadang-kadang di tengahnya lembut, Pak. Turun ke bawah. Ya, itu kan pernah juga, Pak, saya lihat itu levelnya 10 cm, Pak. Itu secara struktur kan gimana, Pak? Kuat nggak itu, Pak? Meragukan nggak? Menurut saya kurang. Kurang, Pak ya? Kurang. Kalau saya itu aja, Pak, pertanyaan saya, Pak. Makasih, Pak. Terima kasih, Pak Safrudin, Pak Sri. Oke, Pak Edo. Ya, terima kasih.
Sumber. Masih ada yang bertanya ternyata. Sumatera Barat. Izin. Siap, dilanjut. Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi setelah kita mendengar pemaparan dari narasumber itu secara jelas ya dijelaskan secara teknis untuk pemasangan rangka atap ini. Cuman ada yang kurang nih menurut saya yang mungkin penting ini untuk ukuran baja ringan itu berapa yang ideal digunakan untuk struktur rangka atap. Yang pertama Pak. Yang kedua apabila untuk bangunan yang mempunyai lantai 2. Pak Iwan. Ulang, suaranya agak mendengung, suaranya agak. Gitu. Yang saya tanyakan, berapa ukuran ketebalan baja ringan untuk struktur rangka atap? Karena tadi belum dijelaskan. Oh ya. Yang kedua, apabila kita membangun rumah yang lantai 2 dengan lantai 10, apakah ketebalan rangka baja ini digunakan sama atau tidak, Pak? Kalau tidak, apa penyebabnya? Yang ketiga, mengenai kemiringan, Pak. Kemiringan atap baja ringannya berapa derajat yang idealnya? Saya itu, Pak, tiga yang saya ingin tanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Pak Iwan. Dari Bar. Untuk ketebalan sekarang rata-rata 0,7, 0,6, ada juga 0,5. Biasanya pasarannya Pak ya. Tapi kadang-kadang kalau kita menggunakan untuk tiap lantai itu untuk ketebalannya itu kaitannya ke lantai kan tidak ada beban untuk kebajaringannya itu Pak. Mungkin sama saja, ya kan? Terus pertanyaan apa lagi Pak? Yang ketiga mengenai kemiringan Pak. Kemiringan. Berapa derajat yang idealnya? Ya umumnya kita membuat ini Pak, kanopi. Ya. Biasanya kita menggunakan kemiringan, tapi kanopi itu banyak yang berani tanpa ada kemiringan. Sekarang kalau menurut saya bagusnya ada kemiringan untuk turunnya kotoran atau terpan air itu biasanya antara kemiringannya nggak jauh-jauh antara 5 derajat lah, 5 derajat 10 sampai 5 derajat itu satu kemiringan untuk supaya mengalir. Biasanya untuk kanopi ya dengan bentangan 15 panjang dengan lebar 10 meter biasanya begitu. Untuk atap rumah Pak? Bagaimana? Untuk atap rumah kemiringannya berapa? Antara 5 derajat lah. 5 derajat. Ya, makasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut. Supaya kotoran turun Pak. Tapi biasanya diantaranya kalau kita lihat orang-orang membuat kanopi tanpa ada kemiringan Pak Iwan. Oh gitu. Coba lihat rata-rata kita sarankan supaya ada kemiringan, satu supaya kotoran. Kadang-kadang kanopi juga atapnya bukan menggunakan baja ringan, dia menggunakan fiberglass, gelas itu kan. Jadi kelihatan sekali kotor, kalau nggak ada kemiringan kotor sekali dibersihkan dari atas. Banyak kan di perumahan-perumahan. Oke Pak Iwan ya. Iya, terima kasih. Ya, Assalamualaikum. Salam. Terima kasih ke Bapak Ian dari Sumbar. Apa masih ada yang mau bertanya lagi kepada para peserta untuk narasumber kita? Izin dari CP Maranggi, Putra Maranggi, Pak. Oh iya, silakan Pak. Siap dari CP Maranggi. Rahmat. Selamat siang Pak Hendra. Oh, selamat siang. Saya mendengarkan pemaparan Bapak dari awal sampai akhir dengan penjawab dan ada beberapa case yang ada di lapangan tadi Pak. Nah terkait dengan tadi case yang terkena angin lah dan seterusnya, memang kan seyogianya kita di dalam perhitungan atap itu juga kan ada satu perhitungan beban, beban sendiri, gempa, angin dan seterusnya. Nah, terkait dengan perhitungan beban itu kan pemasangan ini Pak, secara baik dan benar agar mengantisipasi. Kalau saya sebagai kontraktor, biasanya kan kalau di pemerintahan sekarang kan pada umumnya juga kayak gedung-gedung pendidikan itu kan menggunakan rangka atap baja ringan. Nah, mungkin
mungkin pertanyaan sekaligus untuk mungkin ditambahkan Pak di apa namanya di presentasi Pak ya, karena biar jelas gitu Pak ya. Terkait dengan tumpuan tadi Pak, melanjutkan teman tadi bahwa kelemahan dan kelebihan tumpuan kuda-kuda rangka atau bajaringan yang menggunakan metode ring balok dengan wall play tadi Pak, lebih bagus yang mana? Artinya dengan ketebalan yang ideal, lalu kemudian katakan di daerah-daerah tertentu itu lebih aman menggunakan yang mana? Kelemahan dan kelebihannya kuda-kuda bertumpu di ring balok atau wall plate. Lalu kemudian terkait dengan informasi yang kuda-kuda terbang dan sebagainya, mungkin juga perlu ditampilkan metode kerja Pak. Metode kerja dalam arti begini, tadi Bapak menyampaikan bahwa secara umum dinabol, menggunakan dinabol, lalu benrat dan seterusnya. Mungkin diperlukan satu gambar detail Pak, agar nanti ketika kita katakan kita unwitting, kita melihat ada satu kejanggalan, kita bisa debatable. Kalau tidak kita ada ilmunya kan mungkin nanti kita main asal kerjakan aja sesuai dengan apa yang disajikan oleh perencana, itu juga kalau rusak yang menjadi tanggung jawab adalah kontraktor. Nah, mungkin perlu didetailkan Pak, dinabol berapa jarak gitu misalnya untuk perkuatan atau untuk interlocking antara si atap dengan dinding atau atap dengan ring bulk gitu Pak. Nah, itu saja sih Pak ininya, agar bangunan ini menjadi satu kesatuan. Jadi ketika ada angin yang besar, tidak atapnya aja yang lepas gitu Pak. Itu aja sih Pak Hendra. Ya pertanyaannya cuma yang itu saja. Satu, kelemahan dan kelebihan kuda-kuda bertumpu di ring balok atau di wall plate Pak. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih Pak Rahmat Effendi. Betul, tadi untuk pemasangan itu rangka baja, sistem pemasangannya ya, tadi jelaskan bagaimana supaya ada kelemahan-kelemahan. Memang itu ada beberapa kelemahan kalau pemasangan itu bukan pada ahlinya. Karena baja ringan itu harus hati-hati, pemasangan harus di bawah dulu Pak ya, cara merakitnya di bawah, bukan langsung di atas Pak. Di bawah dulu, kita hitung dulu sistem kremonanya ya Pak ya, sudut-sudutnya. Jadi jarak yang Pak Rahmat tadi tanya, jarak antara dinabol berapa, itu sesuai dengan kebutuhan. Umpamanya antara sudut ke sudut itu berapa, nanti kita pasang ring dinabol itu untuk suatu kekuatan, akhirnya ketemu kremonanya, bentangannya berapa, biasanya sesuai dengan kebutuhan Pak. Umpamanya dari bentuk rumah itu permintaan dari ownernya minta sekian, jarak antara dinabot ke dinabot untuk bentangan atau kemiringan daripada bentuk kekuatan tumpuannya itu, umpamanya kita bikin antara 30 derajat sampai bawahnya 60 derajat. Kita bikin sikunya 90, dan ujung antara ujung situ kurang lebih hitungannya kita hitung secara Pitagoras saja berapa jaraknya, nanti bisa ketemu 30 cm atau 40 atau 60, kita pasang dinabot. Untuk kekuatannya Pak, masalahnya setelah dipasang, kalau sembarangan kita setelah dipasang di atas bentangannya kurang kuat Pak, gitu Pak. Satu lagi Pak, terkait dengan treatment, tadi juga saya menyimak terkait dengan teman yang ada pemasangan di pinggir pantai yang rawan korosi Pak ya. Itu penting tuh, air garam itu daerah pantai itu. Ada treatment Pak, katakan mungkin setelah korosi itu atap, saya nggak tahu ya karena saya juga belum punya pengalaman, apakah itu dia lendut atau menjadi tidak kuat lagi itunya tarikan daripada si rangka bajanya. Nah, treatmentnya bagaimana Pak? Apakah selama periode 5 tahun harus diganti semua atau ada treatment khusus yang bisa seperti gini? Kalau kayak beton ada retak atau ada pergeseran, itu kan sekarang ada treatment itu Pak, disuntik, diinjek gitu dan lain sebagainya. Nah, kalau atap ini ketika
5 tahun untuk rumah tinggal atau untuk katakan bangunan gitu Pak. Menurut hemat saya sih terlalu singkat gitu Pak. Biasanya kan kalau bangunan kita ya 20-30 tahun kan gitu Pak, akhir susutnya. Nah, pertanyaannya untuk mentreatment itu Pak, kita lihat ada terjadi penurunan kah atau terjadi pergeseran kah atau gimana? Apakah perlu diganti semua atau hanya segmentasinya ada di beberapa yang terjadi itu Pak, terjadi kerusakan? Betul. Terima kasih Pak Rahmat Effendi. Ini pertanyaan bagus sekali sebenarnya. Itu kalau di pantai saya sudah berapa kali pernah melihat atau menghadapi itu alam sebenarnya. Angin itu kadang-kadang kita membuat bangun di pantai itu terkena terpa angin. Kita harus tidak perlu diganti semua Pak. Sesuai dengan kebutuhan, umumnya di ujung sebelah mana yang terangkat, kita tambah lagi semacam fondasi lah Pak ya. Kita pakai pipa juga bisa dengan dibeton ke bawah, atau kita menggunakan bendrat Pak, tarikan seling baja untuk sementara itu. Biasanya begitu Pak, bukan dibongkar semua Pak. Kalau pembetonan mungkin bisa dibongkar semua Pak. Kalau baja ringan justru itu orang menyebutkan hemat menggunakan baja ringan, tapi untuk usianya saya rasa kalau baru beberapa tahun banyak diantaranya ya korosi juga sih Pak ya. Oke, saya rasa cukup Pak ya. Terima kasih Pak Mahendra, selamat siang Pak. Terima kasih kepada Pak Rahmat Effendi. Mungkin waktunya tadi udah kelewat ya. Saya bilang dari 10 menit, sekarang udah 15 menit. Apa namanya? Tadi sepertinya ada yang mau bertanya dari perwakilan Bekasi, cuman mungkin buat besok aja lagi ya. Setelah lambaikan tangan, dia pergi lagi. Iya, terima kasih kepada para peserta dan terima kasih kepada narasumber. Sesi tanya jawab udah saya akhiri, cukup sampai di sini. Terima kasih kepada narasumber kita, Pak Insinyur Rendra Jaya, SMA. Dan terima kasih kepada para peserta sekalian. Acara selanjutnya saya akan berikan ke MC. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Edo dan Pak Hendra Jaya. Bapak Ibu, acara selanjutnya yaitu penutupan kepada Bapak Haji Reza Sahyan. Waktu dan ruang kami persilakan. Terima kasih kepada saudara MC. Terima kasih juga pada Bapak Haji Rendra sebagai narasumber yang telah mengungkapkan semuanya secara detail, dan bapak-bapak bertanya juga cukup bagus. Mudah-mudahan kita bisa menyerap apa yang dipaparkan tadi. Semoga berguna bagi kita. Saya atas nama DPP Arkindo mengucapkan terima kasih sekali kepada para peserta yang terus sampai saat ini mengikuti. Jadi dengan mengucapkan alhamdulillah, maka acara ini, FGD ini saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Pak Reza. Baik, Bapak Ibu mengingatkan kembali, mohon mengisi daftar hadir. Masih banyak yang belum absen. Baik, kita sudah di ujung acara. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada narasumber kita, Bapak Hendra Jaya. Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh peserta yang sudah hadir dalam acara ini. Semoga ilmu dan silaturahmi kita senantiasa terjaga dan selalu baik. Halo. Ya, baik Pak. Waalaikumsalam. Apa kabar Bung Hengki?
Ya, baik. Terima kasih Bapak Ibu. Dipersilahkan kepada peserta yang sudah absen Iya, boleh iya, iya. meninggalkan ruangan. Boleh Pak di stop recordingnya.